Halo Sobat Santuy dimanapun kamu berada, apa kabar? Gimana? Keuangan lancar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang diperankan oleh Vin Diesel yang sekarang sudah pindah profesi, tidak balapan lagi, melainkan menjadi pemburu mbah dukun alias witch hunter. Penasaran? Siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Enjoy the time! Awal kisah pada zaman dahulu kala kita diperlihatkan sebuah pertarungan antara ras manusia melawan ras penyihir. Ternyata pertarungan ini diakibatkan oleh sebuah wabah hitam yang telah diciptakan oleh para penyihir untuk membinasakan ras manusia yang telah dianggap memiliki cara hidup mirip seperti tikus, yakni kegiatan mereka hanya sebatas menumpuk bebatuan dan hidup bersama kotoran mereka sendiri. You breed like rats. Mari saya perkenalkan dengan tokoh utama kita di film ini. Dia bernama Caulder. Caulder adalah salah satu pejuang dari ras manusia yang selama ini telah mendambakan sesuatu yang disebut sebagai kematian. Ternyata kematian yang memang ia idam-idamkan ini dikarenakan ia memiliki sebuah latar belakang penderitaan yang sangat buruk, di mana seluruh keluarganya telah mati akibat wabah yang diciptakan para penyihir itu. Dan dengan alasan inilah jiwa seorang kesatria dalam dirinya telah terbentuk. You wish for death. Namun ketika Caulder akan membunuh ratu dari para penyihir itu, ya, Caulder yang sebenarnya memang mendambakan sebuah kematian pun telah dikutuk menjadi manusia yang abadi oleh ratu penyihir itu. Dan inilah pemburu penyihir terakhir. Adegan berpindah kepada Caulder yang saat ini sedang menaiki pesawat dan berpenampilan seperti orang modern, dan hal ini menandakan kalau kutukan keabadiannya selama ini masih aktif sampai saat ini. Ternyata kehidupan abadinya ini tak membuat dirinya hanya rebahan dan bermain TikTok di kamar, melainkan telah membuat dirinya semakin berkembang dalam karirnya sebagai pemburu penyihir profesional. Dengan ketajaman insting dan skillnya sebagai penyihir profesional, ia pun mampu mendeteksi kalau angin, hujan, dan petir ini bukanlah sebuah fenomena alam biasa, melainkan ulah seorang penyihir. Dan terbuktilah bahwa skillnya ini bukanlah sebuah isapan jempol semata, yakni dirinya dengan sangat mudah menemukan lokasi penyihir itu dengan hanya berbekal air dan jarum pentul saja. Hey. These are ancient. Setelah itu kita akan diperlihatkan dengan sosok teman sejati paling dipercaya oleh Caulder yang terlihat sudah kusut merah jambu. Dia bernama Dolan yang ke-36. Jadi Dolan adalah sebuah garis keturunan Dolan yang dulu ikut perang melawan ratu penyihir yang memang dipercaya dan sekaligus mengabdi kepada Caulder dalam menggapai sebuah perdamaian antara ras penyihir dan ras manusia. Dan sebatas informasi kalau penyihir dalam dunia modern ini telah melakukan kesepakatan untuk tidak menggunakan kekuatannya pada manusia. Namun kesepakatan ini sudah rapuh sekali karena ada beberapa penyihir yang menginginkan masa kejayaannya seperti dulu, yakni masa kegelapan di mana saat sang ratu penyihir berkuasa. There are some who long for the return of the old. Kembali kepada Dolan ke-36 yang dimana ia memang sudah merasa mulai agak encok di bagian pinggang dan kulitnya sudah tak indah lagi, yang artinya sudah sepuh. Pun memutuskan akan segera pensiun dan digantikan oleh digantikan oleh Dolan berikutnya. We're retiring too. Trust you. Singkat cerita, pagi hari pun telah tiba. Caulder terlihat sedang mengangkat telepon dari seseorang yang ternyata mengabarkan bahwa Dolan 36 telah meninggal dunia. Dan karena hal ini Dolan 37 pun langsung dilantik untuk menggantikannya saat itu juga. Karena kematian Dolan 36 ini, ia pun memutuskan untuk menyelidikinya bersama Dolan 37 yang mungkin saja kematiannya ini diakibatkan oleh para penyihir. Namun ketika memeriksa tempat itu dengan mengabapi jendela kaca di sana dan menyalakan api, ternyata mereka tak mendapati adanya sebuah sihir di tempat itu. Saat Caulder akan meninggalkan tempat itu, ia menemukan sebuah kejanggalan, yakni 3 ekor lalat yang mati, padahal di tempat ini jendela telah tertutup rapat dan
Ya, ternyata Dolan 36 telah terbunuh dengan sebuah sihir penyembunyi, di mana sihir ini memang memiliki keistimewaan, yakni dapat menyembunyikan sebuah sihir seakan semua nampak normal-normal saja, sehingga dapat disimpulkan pembunuhan ini tidak dilakukan oleh penyihir kroco abal-abal, melainkan penyihir profesional yang sangat kuat. Setelah itu, Calder telah menemukan sebuah petunjuk berupa tumbuhan yang mirip sekali dengan item Clock of Destiny. User Selena wajib pakai ini sih. Lanjut, tak hanya itu, ia juga menemukan buku milik Dolan 36 yang telah ditandai dengan sebuah darah pada beberapa kata. You can help me hunt the witches that did this. Calder yang ditemani Dolan 37 pun langsung mendatangi seorang penyihir buta di sebuah toko kue tar yang di situ terdapat banyak sekali pelanggan yang rela untuk mengantri sampai kepanasan di tempat itu, dan hal ini cukup mencurigakan karena bisa saja toko itu menggunakan iler gendruwo atau semacam celana dalam yang dimasukkan ke dalam adonannya. Dan benar saja sesuai dengan dugaan kita, toko ini memang menggunakan sebuah aji-aji mumpung, tapi bukan menggunakan iler gendruwo dan semacamnya, melainkan sebuah sihir kupu-kupu yang bisa memanipulasi pikiran para pelanggannya. Setelah itu, Calder pun langsung menginterogasinya perihal Clock of Destiny itu, dan hasil interogasinya, ia pun menemukan petunjuk bahwa pemilik sihir itu berbau seperti bawang keberambang-berambangan, dan bau lainnya mirip seperti apel busuk. A whiff of garlic that was not garlic. Karena sudah memiliki informasi mengenai pelaku, mereka berdua pun bermaksud mendatangi rumah seorang penyihir yang memiliki pohon apel liar di halaman rumahnya. Dolan 37 yang dianggap masih keroco dan memiliki mental Hello Kitty pun langsung dipesankan Grab Car oleh Calder supaya tak menjadi beban dalam menjalankan misi ini. I'll get a receipt. Adegan pun berpindah kepada seorang bocil FF yang telah menemukan banyak sekali permen di jalanan, hingga dirinya pun menemukan sumber di mana permen itu berasal. Calder yang saat itu berada di lokasi pun langsung menyadarkan bocil itu. Go home, kid. Setelah itu, Calder pun langsung memasuki rumah itu yang justru dirinya mendapati seorang anak perempuan di dalamnya. Namun tiba-tiba penyihir itu pun harus tersungkur tak berdaya melawan Calder yang sudah profesional dan langsung diringkus untuk segera dihakimi saat itu juga dengan menggunakan sebuah kartu ramalan. Found in the accused's dwelling. By the operations of this council. Calder yang tak mau penangkapan ini sia-sia pun langsung mengusulkan untuk menginterogasinya terlebih dahulu untuk menemukan siapa dalang di balik pembunuhan ini. Selain itu, si pelaku ini memiliki sihir manipulasi yang bisa saja memanipulasi kartu-kartu itu. Namun si hakim perempuan pun langsung membantahnya karena menurutnya pelaku ini bekerja seorang diri sesuai kartu ramalannya dan beranggapan sihir manipulasi ini hanya dimiliki oleh ratu penyihir dan sihir ini tak mungkin bisa muncul kembali. Ha! The Witch Queen is long dead. That her magic. Si pelaku pun langsung dipenjara saat itu juga. Dan Calder pun menemukan seekor lalat di pundak hakim perempuan itu. Karena dirasa bahwa dalang di balik pembunuhan ini masih belum ditemukan, Calder pun langsung memeriksa mayat Dolan 36 di sebuah peti untuk memeriksanya. Namun Anda akan sangat dikejutkan bahwa Dolan 36 sebenarnya masih hidup karena dirinya hanyalah dikutuk dengan menggunakan muscamali, yakni sebuah lalat wabah yang diciptakan dari pohon ratu penyihir. Dan ketika lalat itu sudah dicabut dari tubuhnya, ia hanya memiliki waktu 2 hari untuk hidup. And the only way to do that is to kill the witch who cast it. Dari sini terkuak bahwa sebenarnya sebelum kematiannya ia telah diinterogasi terlebih dahulu oleh pembunuhnya untuk mendapatkan sebuah informasi darinya. Namun apakah informasi yang ingin didapatkan musuh-musuh penyihir itu? Setelah itu secara tak sengaja Calder telah menemukan sebuah luka pada tangan Dolan yang artinya pesan pada buku itu adalah pesan yang ditulis olehnya. Dan pesan itu berisi, ingatlah kematian dirimu. Remember your death. What does it mean?
Untuk mengingat kematiannya hanya ada satu cara untuk melakukannya, yakni dengan menggunakan sebuah sihir ramuan ingatan. Singkat cerita, Calder pun mendatangi sebuah bar para penyihir dan kedatangannya ini telah membubarkan para pelanggan yang ada di sana karena merasa sangat ketakutan. So they behave. Chloe, you need to leave. Calder pun langsung menelan ramuan itu saat itu juga dan berhasil mendapatkan ingatannya saat melawan ratu penyihir itu. Namun tiba-tiba muncul seseorang yang mengganggu Calder yang sedang berupaya mendapatkan ingatan tentang kematiannya itu. No more memory potions for you. Dan orang itu pun berhasil membakar bar itu dan langsung kabur dari sana. Calder yang sudah mengetahui wajahnya pun langsung mencari identitas yang ternyata dia dikenal sebagai sebutan Belial. Namun tiba-tiba muncul Chloe dan dia berkata bahwa tak semua penyihir sama, begitu pula diriku yang berada di pihak dirimu. Untuk membuktikan perkataannya, ia pun mau membantunya untuk mendapatkan ramuan ingatan. Chloe pun menunjukkan bahan dasar pembuatan ramuan itu yang ternyata ia biasa order kepada temannya Miranda yang memiliki bisnis budidaya tanaman. Tanpa banyak basa-basi, Calder pun langsung mendatangi tempat itu yang ternyata temannya Miranda sudah tewas di tempat, dan tak hanya itu mereka berdua pun tak menemukan tanaman yang mereka cari. Singkat cerita, mereka pun bermaksud mendatangi sebuah tempat satu-satunya yang menjual tanaman itu, namun harganya sangat mahal sekali dan karena sudah tak ada pilihan lain, Calder pun membelinya dengan cara hutang. Namun ketika mereka berdua sudah berada di tempat itu, Calder pun langsung disirap oleh penyihir itu dengan menggunakan asap rokok sisa miliknya. Sementara Chloe yang mendapati kalau tanaman ini palsu pun langsung ditangkap oleh anak buahnya. Namun saat Calder akan dibawa mereka, tiba-tiba Calder pun langsung menghajar mereka dengan sangat mudah sekali. Sementara di sisi lain, Max yang didatangi oleh Belial pun harus menerima kalau tubuhnya akan dijadikan wadah untuk membangkitkan sang ratu penyihir akibat pengkhianatannya. Dan di sini Calder dan Chloe yang sudah tak memiliki harapan untuk mendapatkan ingatannya pun mau tidak mau harus menggunakan keahlian dari Chloe yang dari dulu ia tak mau menggunakannya lagi akibat trauma terhadap adiknya yang meninggal karena keahliannya ini yang tiba-tiba keluar tanpa sengaja. Dan keahliannya ini bernama perjalanan mimpi. Jadi perjalanan mimpi ini semacam hipnosis yang dimiliki Uya-Kuya, namun tidak menggunakan tisu yang dibakar, melainkan hanya menggunakan sebuah kata kunci yang bisa memfokuskan pikiran mereka berdua. Dan akhirnya Calder pun bisa masuk ke alam pikirannya sendiri yang saat itu dituntun oleh Chloe. Dari sini telah terkuak bahwa ternyata kutukan keabadian yang dimiliki Calder adalah sebuah tipuan dari ratu penyihir, yakni ratu penyihir itu telah menyatukan jantungnya kepada Calder sehingga jika jantungnya itu dimusnahkan, Calder pun juga akan ikut mati bersamanya. Karena Dolan tak mau Calder mati, ia pun menyimpan jantung tanpa sepengetahuan Calder hingga sampai pada generasi Dolan ke-37 yang sekarang ini. Mengetahui hal ini, Calder pun langsung mendatangi Dolan 37 yang sebenarnya sudah mengetahui informasi yang dicari oleh para penyihir itu. Sedangkan di sisi lain, Belial yang sudah mendapatkan jantung itu pun langsung membangkitkan ratu penyihir dengan menggunakan tubuh dari Max yang dimasukkan ke dalam pohon yang diciptakan ratu penyihir dulu. Calder pun langsung mendatangi mereka berdua untuk menggagalkan proses pembangkitan tersebut dan sekaligus membunuh Belial untuk mematahkan sihirnya terhadap Dolan 36. Kabar baiknya, Calder telah berhasil membunuh Belial sehingga Dolan 36 pun
bisa hidup kembali. Namun kabar buruknya, kutukan keabadian dari Calder telah berpindah ke tangan Ratu Penyihir dan ia pun berhasil kabur dari Calder untuk segera membangkitkan kutukan wabah hitam itu. Di sini Calder terlihat sedang menunggu kebangkitan Dolan 36. You have to fight. Dan langsung bergegas mengambil pedangnya untuk melawan Ratu Penyihir itu dalam keadaan sudah tak abadi lagi. Ketika menghampiri Dolan 37 di penjara, ternyata wabah hitam itu sudah tertanam di dalamnya dan sekaligus menggunakan kekuatan para penyihir yang sudah ditangkap, yakni dengan cara menyatukan pikiran mereka dengan sebuah mantra untuk membangkitkan wabah hitam. Dan untuk mencegahnya bukan menghancurkan tubuh Ratu Penyihir, melainkan pikirannya. Karena penghuni penjara masih belum dikumpulkan secara keseluruhan, yakni hanya tinggal laki-laki itu saja, Calder pun berusaha mencegah monster penjara itu untuk menangkapnya. Sedangkan Chloe berusaha masuk ke alam pikiran laki-laki itu untuk membunuhnya saat itu juga. Calder pun berhasil membunuh monster penjara itu, sedangkan Chloe terlihat masih kesusahan untuk membunuh laki-laki itu, yang alhamdulillahnya ia akhirnya bisa membunuhnya. Namun tiba-tiba, ya, Calder telah dimasukkan ke dalam masa depan oleh Ratu Penyihir untuk menunjukkan kemusnahan umat manusia. Ketika sudah berhasil mengalahkannya, ia langsung kembali ke dunia nyata. Namun tiba-tiba, dengan pengalamannya selama ini, akhirnya Calder pun berhasil mengalahkan Ratu Penyihir itu. Namun tiba-tiba, Dolan ke-37 pun justru mengkhianati mereka berdua hanya karena ia dari dulu menginginkan sebuah kekuatan sihir. Dan setelah itu Ratu Penyihir pun langsung mengambil kekuatan dari Chloe dan berhasil mengaktifkan kutukan wabah hitam itu. Sementara Dolan 37 pun harus mati di tangan Ratu Penyihir. Mampus lu. Namun Calder yang pantang menyerah pun langsung menjatuhkan sebuah item yang bisa mengacaukan alam dan dimasukkannya ke dalam air. Setelah itu ia langsung melempar pedang ke arah Ratu Penyihir dan wabah hitam itu pun berhasil dibatalkan, sedangkan Calder, ya, dirinya hidup kembali karena jantung ratu itu masih belum dihancurkan. She's never truly dead. Calder yang tak mau kejadian ini akan terulang kembali pun lebih memilih menghancurkan jantung itu dan mati secara bersamaan dengan Ratu Penyihir itu. Namun Chloe pun menghentikan rencana dengan mengatakan kalau dunia masih membutuhkan dirinya dan I'm driving. habis.